karena tidak menutup kemungkinan itu merupakan salah satu indikasi dari keganasan. Hai, welcome back to this channel bareng Kak di Ayo Ngerumpi. Bukan sekedar ngerumpi biasa. Daripada kalian ngerumpi nggak berfaedah, mending kalian subscribe channel ini supaya bisa ngerumpi yang lebih berfaedah bareng Kak. Jadi sebelum kita masuk ke topik ngerumpinya, aku pengen cerita atau curhat tentang pengalaman aku beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh makan agak terburu-buru sehingga pipi aku bagian dalam itu kegigit dan timbullah sariawan. Di situ tuh rasanya pipi aku tuh kayak perih banget dan gak nyaman ketika makan dan juga minum. Nah, sariawan yang disebabkan oleh trauma seperti ini disebut dengan ulkus traumaticus. Jadi ulkus traumaticus ini merupakan suatu gangguan di lapisan mukosa. Nah, di dalam rongga mulut kita ini dilapisi oleh yang namanya lapisan mukosa. Lapisan mukosa di dalam rongga mulut kita ini sangat tipis. Jadi ketika terjadi cedera ataupun trauma, mudah sekali untuk terkoyak dan terjadilah ulkus traumaticus atau kita biasa menyebutnya sariawan. Ulkus traumaticus atau traumatic ulcer ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor fisik atau mekanik, kimia, dan juga faktor dari suhu atau faktor termal. Faktor fisik itu sendiri bisa disebabkan karena trauma ketika kita menyikat gigi yang kurang hati-hati sehingga melukai jaringan yang ada di dalam rongga mulut kita. Kemudian yang kedua itu bisa karena trauma tergigit oleh gigi kita sendiri. Jadi gigi kita yang tajam ataupun mengalami malposisi ketika kita mengunyah dengan kurang hati-hati itu bisa melukai jaringan mukosa di dalam rongga mulut kita sehingga terjadilah ulkus traumaticus. Dan ketika pertama kali menggunakan behel atau melakukan perawatan orto itu kan belum terbiasa. Jadi awal-awal itu sering mengeluhkan terjadi sariawan di dalam rongga mulutnya. Nah, itu adalah salah satu penyebab terjadinya ulkus traumaticus, yaitu adalah kawat orto. Kemudian ulkus traumaticus juga bisa disebabkan karena trauma bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia seperti contohnya adalah obat kumur dengan kadar alkohol yang tinggi, dan juga ada disebabkan karena trauma termal atau karena suhu. Ketika kita makan makanan atau minuman yang terlalu panas, itu dapat melukai mukosa di dalam rongga mulut kita. Kadang-kadang di lidah atau di langit-langit itu terasa kayak melepuh gitu. Ulkus traumaticus ini kebanyakan terjadi di bagian pipi, kemudian bibir, terkadang di bagian gusi, dan juga bisa di bagian langit-langit. Jumlah ulkusnya atau jumlah bulatan-bulatan sariawannya itu bisa single seperti kalian yang jomblo mungkin dan juga bisa multiple atau lebih dari satu. Sebenarnya ulkus traumaticus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman kalau kalian nggak tahan dengan rasa nyerinya, biasanya dokter gigi memberikan resep obat kortikosteroid topikal dengan kandungan triamcinolone asetodin 0,1% yang dioleskan pada daerah sariawan tersebut 2 kali sehari setelah menyikat gigi. Ulkus traumaticus ini biasanya bisa sembuh dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh dalam jangka waktu tersebut, dalam jangka waktu 1 minggu hingga 2 minggu tersebut, kalian lihat lagi apakah yang menyebabkan ulkus traumaticus di dalam rongga mulut kalian itu. Apakah disebabkan karena trauma penyikatan gigi, sikat giginya terlalu keras, atau bulu sikatnya udah mekar? Atau kalian juga sering menggunakan obat kumur dengan kadar alkohol yang tinggi? Atau makan terlalu sering terburu-buru sehingga sering kegigit? Oke, kalau semua itu udah kalian tinjau ulang, udah kalian evaluasi, kalian bisa tanggulangi sendiri tuh faktor penyebabnya apa. Kalau faktor penyebabnya itu disebabkan karena trauma fisik seperti penyikatan gigi, itu kalian bisa menyikat gigi dengan hati-hati dan juga mengganti bulu sikat kalian jangan sampai mekar. Terus kalau karena sering kegigit, ya udah kalian makannya hati-hati, jangan buru-buru, makannya dengan santai, dinikmati makanannya. Apalagi kalau makan rendang, bakso, itu harus hati-hati. Juga kalau kalian sering menggunakan obat kumur dengan kadar alkohol yang tinggi, ya udah kalian harus menghentikan penggunaan obat kumur tersebut. Terus misalkan nih kalau faktor penyebabnya gara-gara suhu, jadi kalian sering makan makanan yang panas dan juga
minum minuman yang terlalu panas. Jadi ya udah, kalian tunggu aja, kalian jangan sering makan makanan yang panas, minum minuman yang panas, yang baru mateng, baru mendidih kalian langsung makan, langsung minum gitu, jangan ya. Itu bakal merusak mukosa di dalam rongga mulut kalian. Sabar aja, sabar, tunggu sampai agak dingin, sampai menurun suhunya, baru kalian minum atau kalian makan. Terutama tuh kalau bakso tuh ya, kalau kalian baru disajikan tuh biasanya nggak sabar, pengen cepet-cepet langsung makan. Nah itu tunggu dulu, sabar, kipasin dulu, tunggu sampai uapnya udah menghilang baru kalian makan. Tapi kalau dalam jangka waktu 1 minggu sampai 2 minggu sariawan atau ulkus traumatikusnya itu tadi nggak sembuh-sembuh, padahal faktor-faktor yang udah beberapa aku sebutin tadi udah kalian tanggulangi, tapi nggak kunjung sembuh, kalian harus kembali check up ke dokter gigi untuk melihat apakah kondisi tersebut berbahaya atau tidak. Karena tidak menutup kemungkinan itu merupakan salah satu indikasi dari keganasan. Nah itu tadi ya, buat kalian yang suka ngeluh sariawan yang nggak sembuh-sembuh, mungkin beberapa faktor penyebabnya itu seperti yang udah aku sebutkan tadi. Tapi kalian juga jangan lupa kontrol ke dokter gigi sebaiknya, jadi supaya faktor penyebabnya itu bisa diketahui dan bisa cepat ditanggulangi dan diberikan tindakan yang sesuai. Sebenarnya ulkus traumatikus ini adalah salah satu nama sariawan dari sekian banyak nama sariawan yang ada di dalam rongga mulut. Nah, sariawan-sariawan yang lain nanti bakal aku bahas di video selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa subscribe supaya aku bisa terus kasih info yang up to date ke kalian. Oke guys, thank you very much udah nonton video ini. See you di next video. Dadah.